dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyara muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang-orang yang beriman ini sebagai saudara. Hal ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan bahwa semua orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dimanapun dia berada, dari manapun dia berasal, tidak memandang apa yang menjadi ras dan bangsanya, maka sesungguhnya dia adalah saudara bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyara muslimin, hendaknya ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita ini kita laksanakan. Kita wujudkan al-ukhuwah, persaudaraan di antara sesama mukmin. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan ukhuwah ini, persaudaraan ini dengan sebenar-benarnya? Kita laksanakan apa yang menjadi arahan dari baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara apa yang menjadi arahan beliau adalah hendaknya kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Maksudnya apabila kita menginginkan diri kita mendapatkan kebaikan, maka kita pun ingin agar saudara kita mendapatkan kebaikan. Apabila kita tidak ingin diri kita tertimpa suatu bahaya atau kemudaratan, maka kita pun tidak ingin saudara kita tertimpa bahaya atau kemudaratan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, bukan justru sebaliknya, menginginkan agar dia mengalami bahaya, menginginkan agar dia ditimpa kerugian dan yang semisalnya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk mewujudkan persaudaraan di tengah-tengah kita, marilah kita tunaikan apa yang menjadi hak saudara kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan paling tidak ada 6 hak persaudaraan yang hendaknya kita tunaikan kepada saudara kita sesama muslim. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, tunaikan apa yang menjadi hak saudara kita. Karena Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Kata beliau SAW, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka jangan diam-diaman saja. Kalau kita berpapasan di jalan, kalau kita bertemu dengan saudara kita sama muslim di jalan, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum. Jangan cukup mengangguk saja atau menyapa begitu saja, tapi ucapkan salam, assalamualaikum. Nabi SAW mengatakan dengan ucapan salam ini akan muncul rasa cinta di antara kita. Maka mari kita hidupkan sunnah ini. Setiap kali kita bertemu dengan saudara kita, jangan lupa untuk memberikan salam, assalamualaikum. Kemudian jawablah dengan waalaikumsalam. Jangan nggih, monggo, ya. Tapi jawab dengan ucapan yang benar, waalaikumsalam. Insya Allah ini akan menimbulkan rasa cinta di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, idza da'aka fa'jibhu. Kalau saudaramu mengundang, maka penuhi undangannya. Kalau dia punya hajatan, tadi dia menikahkan keluarganya atau yang semisalnya, kalau kita tidak punya uzur dan tidak terdapat kemaksiatan dalam acara tersebut, maka penuhilah undangan tersebut untuk memasukkan kegembiraan ke hati saudara kita. Apabila saudaramu memberikan undangan, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, idza stansahaka fansahhu. Kalau saudaramu minta nasihat, minta masukan, maka berikan nasihat kepadanya. Ya, kalau ada saudara kita mungkin dia mengalami suatu permasalahan, lalu dia meminta pertimbangan kita, meminta masukan kita, maka jangan pelit untuk memberikan nasihat yang baik kepada saudara kita. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, ma'asyiral muslimin, maka minimal kita ucapkan kepadanya ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Karena apabila seseorang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Maka ini hak persaudaraan, apabila ada yang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Hak yang keempat, apabila saudaramu itu bersin, kemudian dia memuji Allah. Dia bersin kemudian mengatakan alhamdulillah. Fashammithu, maka doakan dia. Doakan dengan ucapan yarhamukallah. Dia memuji Allah karena dia telah memuji Allah dalam bersinnya, maka kita doakan dia yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Lalu orang yang bersin kembali mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Jadi menjenguk orang yang sakit itu sunnah. Kalau kita mendengar ada di antara saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, maka hiburlah hatinya dengan menjenguk. Kemudian kita besarkan hatinya, kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa dengan sakitmu ini akan menjadi pembersih dosamu insyaallah. Dan kita doakan dia syafaqallah. Maka ini akan menghibur saudara kita yang masih sakit tadi dan menumbuhkan optimisme baginya untuk sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Jadi kita antarkan jenazahnya ke pekuburan. Dan idealnya kita menyolatkan dia, kemudian mengantarkan dia ke pemakamannya. Maka ini pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyolatkan saudaranya, dia mendapatkan 1 qiraat. Barang siapa yang menyolatkan dan mengantarkan jenazah saudaranya ke pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qiraat. 1 qiraat ini adalah pahala sebesar gunung Uhud yang demikian besar. Ilah ma'asyiral muslimin, beberapa hak yang hendaknya kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Maka coba kita hidupkan sunnah-sunnah ini. Kita tunaikan apa yang menjadi hak saudara kita, maka insya Allah persaudaraan yang ada di tengah-tengah kita akan semakin kuat. Kaum muslimin akan bersatu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kemudian diantara hak saudara kita sesama muslim, dan ini yang sering kali kita lalaikan, bahwa kita tidak boleh menimbulkan gangguan kepada saudara kita sama muslim, baik itu dengan perbuatan maupun dengan lisan kita. Seorang muslim itu punya hak, tidak boleh kita zalimi, tidak boleh kemudian kita sakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita hidup di masa orang dengan begitu mudah menyakiti hati saudaranya, hanya karena mungkin berbeda organisasi masyarakat, hanya karena mungkin berbeda partai politik, hanya mungkin karena perbedaan pandangan, kemudian dengan mudahnya dia melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada saudaranya. Masyaallah muslimin, jauhi ini. Karena saudara kita punya hak untuk dijaga. Tidak boleh kemudian bermudah-mudahan menyakiti perasaan dan hatinya dengan ucapan kita, apalagi sampai menuduh dan melontarkan fitnah tanpa disertai dengan bukti yang nyata. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang muslim lainnya itu terhindar dari kejahatan lisan dan tangannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-muslimu ya man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim sejati itu adalah seorang yang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan atau dari keburukan tangan dan lisannya. Maka tahan tangan dan lisan kita, jangan sampai mengganggu sesama muslim. Ya, tahan tangan dan lisan kita dari menciderai kehormatan seorang muslim. Masyaallah muslimin, kita hidup di zaman di mana media sosial telah berkembang sedemikian pesat. Orang bisa saja membuat suatu tulisan, melakukan fitnah dan tuduhan, lalu itu tersebar dengan begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Maka berhati-hatilah, jangan sampai nanti apa yang kita tulis di media sosial berupa tuduhan-tuduhan ini akan menyulitkan diri kita di akhirat nanti. Betapa banyak orang yang bangkrut nanti di akhirat, dia membawa banyak amalan, tapi karena tidak menjaga tangan dan lisannya dari mengganggu sama muslim, maka dia menjadi orang yang bangkrut, kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi hak saudara kita sama muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bersaudara, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin sebagai hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkannya dalam surganya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.